Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, Wadir Reskrim AKBP Danang Setio, Kasubdit Kamnet, AKBP Akta Wijaya, hadir juga Kasubdit Penmas, Kompol Andaru Rahutomo. Pada siang hari ini, Ditreskrim Polda Metro Jaya akan menyampaikan update terbaru tentang penanganan perkara dugaan fitnah terkait ijazah palsu dengan tersangka saudara RS yang sempat menjadi perhatian publik, dan ini kami akan menyampaikan serangkaian proses penyelidikan, penyidikan, serta pertimbangan hukum yang matang oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan telah memutuskan mengambil suatu langkah terkait tentang mekanisme restoratif justice ataupun keadilan restoratif. Keputusan ini diambil bukan tanpa suatu alasan, melainkan didasari oleh semangat rekonsiliasi setelah adanya pernyataan maaf yang disampaikan oleh terlapor ataupun tersangka RS kepada pelapor, dan ini merupakan suatu ruang hukum yang adil yang untuk mencapai suatu rasa keadilan yang terpenuhi bagi kedua belah pihak. Dalam pendekatan restoratif menjadi suatu langkah terbaik demi menciptakan harmonisasi di tengah masyarakat. Mengenai lebih lengkap detail tentang perjalanan proses penyelidikan, penyidikan, serta restoratif justice, ini akan disampaikan oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Kesempatan kami persilahkan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ingin menyampaikan informasi terupdate terkait dengan penanganan perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Insinyur Haji Joko Widodo yang kami tangani berdasarkan 4 laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dugaan tindak pidana yang terjadi adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau menyatakan penghinaan di muka umum dan atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi pernyataan perasaan permusuhan dan atau memanipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Persangkaan pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan atau dengan ancaman pidana penjara 9 bulan, kemudian ayat 2 ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Kemudian pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ayat 1 ancaman pidana penjara 3 tahun. Dan atau pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana hukuman 3 tahun. Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana
Pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun. Adapun tempat dan waktu terjadinya tindak pidana diketahui terjadi mulai di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025 hingga peristiwa dilaporkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana pelapor sekaligus sebagai korban menjelaskan bahwa pelapor merasa diserang nama baiknya dan merasa difitnah dengan tuduhan memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Tuduhan-tuduhan tersebut diketahui tersebar di beberapa akun media sosial dan telah diketahui oleh khalayak umum. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1, skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslapfor Polri, bahwa Puslapfor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1, skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik
dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslap 4 Polri. Bahwa Puslap 4 Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslap 4 Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslap 4 Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Puslap 4 Polri memiliki dasar hukum untuk melakukan uji laboratorium dokumen sebagai berikut. Surat Edaran Jaksa Agung nomor 5 KRI 2589 tanggal 17 September 1956 tentang penyelidikan tulisan secara membandingkan dan penunjukan labkrim sebagai pemeriksaan tulisan. Kedua, surat Ketua Mahkamah Agung tahun 1983 perihal penunjukan laboratorium kriminal Polri dalam memberikan otentifikasi pemeriksaan barang bukti. Surat Edaran Jaksa Agung tahun 1984 perihal keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan tangan bukti. Kemudian Peraturan Kabareskrim Polri nomor 1 tahun 2022 tentang penyidikan tindak pidana. Barang bukti dokumen yang diuji secara laboratoris adalah berupa ijazah sarjana berikut dokumen-dokumen perkuliahan, dokumen pembanding berupa ijazah sarjana berikut dokumen-dokumen perkuliahan teman-teman seangkatan Bapak Joko Widodo yang seluruhnya diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM, dan kami sudah mengkonfirmasi kepada UGM. Kemudian dokumen-dokumen STTB atau surat tanda tamat belajar SMA atas nama Joko Widodo beserta pembanding berupa dokumen STTB teman seangkatan Bapak Joko Widodo yang diterbitkan oleh SMA yang sama. Adapun bagian-bagian dokumen yang sudah diuji laboratorium adalah pertama, bagian kertas dari dokumen tersebut, kemudian tinta, kemudian emboss, kemudian stempel dan tanda tangan. Itulah bagian dokumen yang dilakukan uji laboratoris. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi sejumlah 130 orang, penyitaan terhadap barang bukti sejumlah 17 jenis, penyitaan terhadap alat bukti sejumlah 709 dokumen, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dari berbagai bidang keilmuan. Maka selanjutnya penyidik telah menetapkan tersangka sebagaimana kita ketahui terdiri dari 2 klaster. Bahwa dalam rangka menjaga keberimbangan, penyidik mengakomodasi apa yang menjadi permintaan dari para tersangka untuk mengajukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah dan dokumen perkuliahan
Saudara Insinyur Haji Joko Widodo ke laboratorium independen, dan penyidik sudah mengirimkan surat secara resmi dan sudah dijawab juga oleh lembaga yang bersangkutan secara resmi sebagai berikut. Laboratorium Pusat Riset Kimia BRIN berdasarkan surat dari Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN nomor 351 pada tanggal 27 Januari 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa BRIN belum memiliki fasilitas laboratorium forensik serta lingkup pengujian yang mencakup pengujian forensik kertas dan kimia. Kami ulangi bahwa BRIN belum memiliki fasilitas laboratorium forensik untuk lingkup pengujian yang mencakup pengujian forensik kertas dan kimia, sehingga permintaan pengujian tidak dapat dikabulkan oleh Laboratorium Pusat Riset Kimia BRIN. Kemudian yang kedua, sesuai dengan permohonan para tersangka, Laboratorium Kriminal Puspomad berdasarkan surat dari Dan Puspomab nomor B52 1 Romawi 2026 tanggal 20 Januari 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa Laboratorium Kriminal Forensik Puspomad saat ini hanya memiliki